Halo teman-teman, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dan ini dalam sehari-hari tentu dialami oleh teman-teman sales, teman-teman pemasar, yaitu conversion rate atau closing rate. Artinya begini, kalau misalnya teman-teman menawarkan kepada 100 orang, 5 yang beli, berarti closing rate-nya adalah 5/100, 5%. Kalau misalnya menawarkan kepada 100, 10 yang beli, berarti 10/100, artinya 10%. Pertanyaannya, bagaimana kita meningkatkan closing rate? Karena apa? Ya, semakin tinggi closing rate artinya tingkat kesuksesan kita dalam menjual itu lebih baik. Nah, paling tidak ada 4 hal teman-teman yang bisa kita tingkatkan untuk membuat closing rate kita semakin baik. Nah, 4 hal itu apa saja? Yang pertama adalah penawaran. Penawaran itu artinya semakin menarik, ya semakin tinggi kemungkinan closing rate-nya. Sebagai contoh kasus, misalnya penawaran kita berupa potongan harga 10% dengan 30%. Lebih menarik mana? 30%. Beli satu dapat satu, beli satu gratis satu. Lebih menarik yang mana? Lebih menarik yang beli satu dapat dua. Artinya semakin menarik penawaran itu ya semakin tinggi closing rate-nya. Penawaran itu bisa jadi berupa value ya. Value itu ada 11 jenis. Ini semakin menarik, maka tingkat closing rate-nya juga akan semakin tinggi. Itu faktor pertama, yaitu produk, program, atau penawaran yang kita tawarkan kepada pelanggan. Yang kedua adalah siapa yang kita tawarkan. Tentu semakin tepat pelanggan yang kita sasar, semakin tinggi closing rate-nya. Kalau misalnya kita menawarkan kosmetik kepada wanita usia produktif 30-40 tahun, dibandingkan kita menawarkan kosmetik kepada orang tua, tentu ya tingkat keberhasilannya akan lebih baik ketika kita menawarkan kepada customer yang pas. Itulah kenapa kita selalu ada namanya segmenting, targeting, positioning. Supaya apa? Supaya pas kepada pelanggan yang disasar. Itu faktor kedua. Tadi faktor pertama adalah penawaran kita, faktor kedua adalah siapa yang ditawarkan. Kemudian faktor ketiga untuk meningkatkan closing rate ini teman-teman adalah siapa yang menawarkan. Nah, tentu salesperson yang pengalaman, salesperson yang komunikasinya baik, salesperson yang jam terbangnya tinggi, berbeda dengan salesperson yang misalnya masih belajar, kemudian komunikasinya nggak baik, knowledge-nya nggak baik, wawasannya nggak baik. Tentu closing rate-nya juga akan beda tingkat keberhasilannya. Sama-sama menawarkan kepada 100 orang, ditawarkan oleh Joko, ditawarkan oleh orang lain, hasilnya tentu saja beda. Jadi faktor ketiga adalah people, siapa yang menawarkan, itu faktor ketiga. Dan faktor keempat yang ini sering sekali kita abaikan atau terlewat untuk kita prioritaskan, yaitu faktor hubungan baik. Faktor hubungan baik, faktor keempat ini menjadi faktor yang penting sebenarnya untuk meningkatkan closing rate kita. Kalau misalnya kita menawarkan kepada 100 orang teman yang hubungannya baik, yang biasa komunikasi, dibandingkan kepada 100 orang yang baru sama sekali, tentu closing rate-nya akan lebih baik kepada orang yang sudah memiliki hubungan baik dengan kita. Jadi sekali lagi teman-teman, bagaimana meningkatkan closing rate? Ada 4 faktor. Yang pertama adalah penawaran itu sendiri. Putuskan value yang sesuai dengan apa yang diinginkan, harapkan, dan solusi yang diperlukan pelanggan. Yang kedua adalah siapa yang kita sasar. Ya, kalau misalnya kita punya 1000 pelanggan, yang kita sasar kan bukan 1000-1000-nya, tapi 100 orang, mungkin 200 orang yang tepat dengan penawaran kita. Faktor kedua. Nah, faktor ketiga adalah siapa yang menawarkan. Teman-teman tim sales yang frontline yang menawarkan itu harus ya diberikan training, kemudian dilatih jam terbangnya dan seterusnya. Dan yang keempat tadi adalah faktor hubungan baik. Oke teman-teman, sukses untuk kita semua.